Perkenalkan, saya Syarifana Zafadila dari Prodi S1 Perawatan Universitas Adiwangsa Jambi dengan dosen pengampu MS Dini Suryani SCAP MCAP. Akan mempresentasikan asuhan keperawatan anak pada sitohematologi leukemia. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala leukemia menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2011. A. Pucat, lemah, anak rewel, nafsu makan menurun. B. Demam tanpa sebab yang jelas. C. Pembesaran hati, limpa, dan kelenjar getah bening. D. Kejang sampai penurunan kesadaran. E. Perdarahan kulit, PTG hematom, dan atau perdarahan spontan epistaxis perdarahan gusi. F. Nyeri tulang pada anak, seringkali ditandai pada anak yang sudah dapat berdiri dan berjalan, tiba-tiba tidak mau melakukannya lagi. Anak lebih nyaman untuk digendong. Pengertian. Penyakit leukemia atau lebih tepatnya leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Ketika fungsi sumsum tulang terganggu, maka sel darah putih yang dihasilkan akan mengalami perubahan dan tidak lagi menjalani perannya secara efektif. Etiologi. Penyebab yang pasti belum diketahui, akan tetapi terdapat faktor predisposisi yang menyebabkan terjadinya leukemia, yaitu A. Faktor genetik. Virus tertentu menyebabkan terjadinya perubahan struktur gen sel leukemia, limfoma, virus atau HLTV. B. Radiasi. C. Obat-obat imunospresif, obat-obatan kardiogenik seperti diethylstilbestrol. D. Faktor herediter, misalnya pada kembar monozigot. E. Kelainan kromosom, misalnya pada Down syndrome. Patofisiologi. Pada tipe leukemia akut, kerusakan mungkin pada tingkat sel punca limfoputik atau preskusor limfoid yang lebih muda. Sel leukemia berkembang lebih cepat daripada sel normal sehingga menjadi crowding out phenomenon di sumsum tulang. Perkembangan yang cepat ini bukan disebabkan oleh proliferasi yang lebih cepat daripada sel normal, tetapi sel-sel leukemia menghasilkan faktor-faktor yang selain menghambat proliferasi dan diferensiasi sel darah normal, jika mengurangi apoptosis dibandingkan sel darah normal. Pemeriksaan diagnostik. 1. Darah tepi. Adanya pansitopenia, limfositosis yang kadang-kadang menyebabkan gambaran darah tepi monoton terhadap sel blast yang merupakan gejala patognomonik untuk leukemia. 2. Sumsum tulang. Dari pemeriksaan sumsum tulang akan ditemukan gambaran yang monoton, yaitu hanya terdiri dari sel limfoputik patologis, sedangkan sistem lain terdesak apabila sekunder. 3. Pemeriksaan lain. Biopsi limpa, kimia darah, cairan cerebrospinal sitogenik. Penata laksanaan medis. A. Kemoterapi bertujuan untuk mengurangi emisi pada sumsum tulang yang normal di mana sel blast kurang dari 5%, tidak ada tanda klinis. B. Radioterapi. Radioterapi menggunakan sinar berenergi tinggi untuk membunuh sel-sel leukemia. C. Transplantasi sumsum tulang. Transplantasi sumsum tulang dilakukan untuk mengganti sumsum tulang yang rusak karena dosis tinggi kemoterapi dan terapi radiasi. Selain itu, transplantasi sumsum tulang berguna untuk mengganti sel-sel darah yang rusak karena kanker. D. Terapi suportif berfungsi untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan penyakit leukemia dan mengatasi efek samping obat, misalnya transplantasi darah untuk penderita leukemia dengan keluhan anemia, transfusi trombosit untuk mengatasi perdarahan, dan antibiotik untuk mengatasi infeksi.